Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Multazam? Selamat datang di channel Multazam TV. Surga atau Al-Jannah adalah tempatnya segala keindahan dan kenikmatan. Keindahan dan kenikmatan surga digambarkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yaqulullahu ta'ala a'dadtu li'ibadiyas shalihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Artinya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku telah menyiapkan untuk hamba-hambaku yang salih sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan belum pernah terlintas di benak manusia. Hadis riwayat Muslim. Setelah itu sahabat Multazam, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat di dalam Al-Qur'an. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyenangkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surah As-Sajdah ayat 17. Bidadari di surga merupakan balasan yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala kelak di surga untuk hamba-hambanya yang taat dan bertakwa. Dikisahkan di dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabili Rasyad, ada bidadari yang sangat cantik cerita yang bernama Ainul Mardiyah. Secara bahasa, Ainul Mardiyah berarti mata yang diridhoi, atau setiap pandangan yang melihatnya pasti akan menemukan keriduan di dalam hatinya. Dia adalah seorang bidadari yang paling cantik di dalam surga, yang Allah ciptakan untuk siapa saja yang mati syahid berjuang di jalan Allah. Sahabat Multazam, berikut ini adalah kisah Ainul Mardiyah, bidadari tercantik di dalam surga. Namun sebelum lanjut, mari kita bersama menebar kebaikan dengan cara subscribe, like, and share. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya, karena sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Barang siapa yang menunjukkan kepada suatu kebaikan, maka baginya pahala pelakunya. Ketika pagi hari di dalam bulan Ramadan, Nabi sedang memberikan targhib, yaitu semangat untuk berjihad kepada pasukan Islam. Nabi pun bersabda, sesungguhnya orang yang mati syahid karena Allah, maka Allah akan menganugerahkannya Ainul Mardiyah, bidadari yang paling cantik di surga. Salah satu sahabat yang masih muda yang mendengar cerita tersebut menjadi penasaran. Namun karena malu kepada Nabi dan sahabat-sahabat lain, sahabat tadi tidak jadi mencari tahu lebih dalam mengenai Ainul Mardiyah. Waktu sholat zuhur sebentar lagi, sesuai sunnah Rasulullah, para sahabat dipersilakan untuk tidur sejenak. Sebelum pergi berperang, sahabat tersebut pun bermimpi. Di dalam mimpinya ia berada di tempat yang sangat indah yang belum pernah dikunjungi sebelumnya. Dia pun bertemu dengan seorang wanita yang sangat cantik jelita yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Ia pun bertanya kepada wanita tersebut, "Di manakah ini?" "Inilah surga," jawab wanita itu. Kemudian sahabat ini bertanya lagi, "Apakah Anda Ainul Mardiyah?" "Bukan, saya bukan Ainul Mardiyah. Kalau Anda ingin bertemu dengan Ainul Mardiyah, dia sedang beristirahat di bawah pohon yang rindang itu." Didapatinya oleh sahabat itu seorang wanita yang kecantikannya berkali-kali lipat dari wanita pertama yang ia lihat. "Apakah Anda Ainul Mardiyah?" "Bukan, saya ini penjaganya. Kalau Anda ingin bertemunya, di sanalah singgasananya." Lalu sahabat itu pun pergi ke singgasana tersebut dan sampailah ke suatu mahlikai. Didapatinya seorang wanita yang kecantikannya berlipat-lipat dari wanita sebelumnya yang sedang mengelap-ngelap perhiasannya. Sahabat ini pun memberanikan diri untuk bertanya, "Apakah Anda Ainul Mardiyah?" "Bukan, saya bukan Ainul Mardiyah. Saya penjaganya di mahlikai ini. Jika Anda ingin menemuinya, temuilah dia di mahlikai itu." Pemuda itu pun beranjak dan sampailah ke mahlikai yang ditunjukkan. Didapatinya seorang wanita yang kecantikannya berlipat-lipat dari wanita sebelumnya dan sangat pemalu. Pemuda itu pun bertanya, "Apakah Anda Ainul Mardiyah?" "Ya, benar, saya adalah Ainul Mardiyah." Pemuda itu pun mendekat, tetapi Ainul Mardiyah menghindar dan berkata, "Anda bukan seorang yang mati syahid." Seketika itu, pemuda terbangun dari mimpinya. Dia pun menceritakan cerita tersebut kepada salah satu sahabat kepercayaannya, dan dia memohon untuk merahasiakannya sampai ia mati syahid. Semangat jihad menggelora untuk dapat bertemu dengan Ainul Mardiyah. Dia pun akhirnya mati syahid di petang hari ketika buka puasa. Sahabat kepercayaan ini menceritakan mimpi tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah bersabda, "Sekarang ia bahagia bersama Ainul Mardiyah." Sahabat Multazam, tidak ada hadis yang tingkatannya hasan apalagi sahih di dalam kisah Ainul Mardiyah. Meskipun derajat hadis ini dhaif, namun kisah ini bisa menjadi motivasi kita dalam beribadah.
Adapun hadis sahih dalam riwayat yang mana Rasulullah SAW bersabda, "Inna fil jannati la mujtama'an lil huril in yurafi'na bi aswatin lam yasma' khalaik mithlaha." Qala yaqulna nahnul khalidatu falanabidu wa nahnu na'imatu falanaba'uthu wa nahnu radiyatu falanasatu tuba liman kana lana wa kunna lahum. Sesungguhnya di surga ada perkumpulan bidadari surga. Mereka memanggil-manggil dengan suara keras. Para makhluk pun belum pernah mendengar sepertinya. Mereka berkata, kami wanita-wanita kekal. Kami tidak lenyap. Kami adalah wanita-wanita yang menyenangkan. Kami tidak cemberut. Kami wanita-wanita ridho. Kami tidak marah. Beruntunglah siapa yang menjadi pemilik kami dan kami menjadi pemiliknya. Hadis riwayat Tirmidzi, Kitab Sifatil Jannah. Di dalam hadis, Rasulullah SAW mengilustrasikan kecantikan bidadari surga. Dalam sabdanya, innal mar'ata min nisa'i ahlil jannah la yura bayatu saqiha min wara'i sab'ina hullah hatta yura mukhuha wa dzalika bi anna Allah yaqul ka'annahu nal yaqutu wal marjan fa amal yaqutu fa innahu hajarun law adkhalta fi silkan tsumma tasfaitahu la uritahu min wara'ihi. Sesungguhnya putih-putihnya seorang wanita penghuni surga akan tampak kelihatan dari balik 70 kain sampai terlihat tulangnya yang jernih. Yang demikian itu karena Allah berfirman seakan-akan bidadari itu permata yakut dan marjan. Adapun permata yakut terbuat dari batu yang jika dimasukkan benang di dalamnya, kemudian kamu bersihkan, niscaya kamu akan dapat melihat dari belakangnya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Walau anna mar'atan min ahlil jannah itola'at ila ahlil ardi la'adu'at ma bainahuma walama athu rihan walanasifuha ala ra'siha khairu minad dunya wa ma fiha. Dan seandainya seorang perempuan bidadari surga muncul di tengah penduduk bumi, niscaya ia akan menerangi apa yang ada di antara keduanya, cakrawala langit dan bumi, dan aroma wanginya akan memenuhi cakrawala itu, dan sungguh kerudung yang ada di kepalanya itu lebih baik daripada dunia seisinya. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat Multasim, itulah ulasan mengenai bidadari tercantik di surga yang bernama Ainul Martiyah. Setelah mengetahui ulasan tadi, bagaimana pendapat kalian? Kalian tulis komen di bawah ya. Semoga informasi tadi bermanfaat dan membuat kita berpikir lebih bijak. Mari membangun Multazam TV dengan cara klik tombol subscribe, like, and share. Dan aktifkan tombol loncengnya dan jangan lupa tonton video-video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.